hormati Ibu Ketua DWP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Ibu Hana Sarwono, yang kami sayangi dan kami cintai, anggota DWP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, serta hadirin sekalian yang mengikuti acara webinar pada hari ini yang kami muliakan. Perkenankan saya, Woro Kusumaning Tias, selaku MC acara pada hari ini untuk membacakan pantun. Petik sekuntum bunga pematang, bunganya kecil dimakan ngengat. Assalamualaikum, selamat datang. Kusapa hadirin dengan hangat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam acara webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh DWP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan tema Pendidikan Karakter di Era Digital Zaman Now dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Perlu kami sampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Dharma Wanita, ketiga pembacaan doa, keempat foto bersama, kelima sambutan Ketua DWP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, keenam sambutan Ketua DWP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, ketujuh penayangan video profil DWP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, kedelapan penyampaian materi webinar dengan tema Pendidikan Karakter di Era Digital Zaman Now, dan kesembilan penutup. Memasuki acara pertama, marilah bersama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Merangkai acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Dharma Wanita. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bersama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ria. Kepada Ibu Ria, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Islam. Dan yang beragama lain dipersilahkan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan utusan yang paling mulia, serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara webinar dengan tema Pendidikan Karakter di Era Digital Zaman Now, Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, yang Tuhan yang Maha mempersatukan, jadikanlah persatuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi, yang dapat mempererat tali silaturahmi, persatuan, dan kesatuan di antara kami, anggota Dharma Wanita Persatuan. Tanamkanlah rasa kasih sayang, kekompakan, dan saling mendukung dalam hati kami, agar kami dapat mengemban tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kearifan dalam meningkatkan kualitas diri, pengetahuan, dan keterampilan kami, sehingga kami mampu menjadi pendamping suami yang baik serta anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah keluarga kami, mudahkanlah tugas-tugas suami kami, dan berikanlah keberkahan dalam setiap usaha kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya karena akan diambil gambarnya sebagai dokumentasi oleh operator. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Merangkai acara berikutnya, sambutan dari Ketua DWP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Kepada Ibu Hana Sarwono, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Heni TB Heru. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan DWP DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati ibu-ibu ketua dan anggota Unit Pelaksana Teknis Lingkup DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Rahma Talita SPI MPD. Yang saya sayangi ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Singkatnya, seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pergi ke Mataram membeli mutiara. Kilat indah jadi idaman. Salam hangat dari Lombok untuk para ibu. Mari tingkatkan ilmu dan kebersamaan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya lah sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara webinar Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Dan alhamdulillah kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua DWP BPB Lombok mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar. Terima kasih kami haturkan atas kesediaannya berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ketua dan pengurus DWP DJPB yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya sehingga acara hari ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada Ibu Rahma Talita yang telah berkenan menjadi narasumber, sudah jauh-jauh datang ke Sekotong. Serta terima kasih kepada seluruh panitia dan anggota DWP BPB Lombok yang telah bekerja keras mengkoordinir acara hari ini. Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi yang menghimpun istri-istri ASN memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Ibu Ketua dan hadirin sekalian, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DWP BPB Lombok, antara lain 1. Bidang pendidikan. Memberikan bantuan dana pendidikan untuk putra-putri berprestasi pegawai BPB Lombok. Kemudian mengadakan sosialisasi kesehatan mata sekaligus pemeriksaan mata gratis. Kemudian mengadakan beauty kelas dengan menghadirkan tim wadah. 2. Bidang ekonomi. Mengadakan bazar, market day, subsidi sembako, dan pemberian dana pinjaman untuk anggota yang membutuhkan. 3. Bidang sosial budaya. Melaksanakan kegiatan Charity Day, pemeriksaan mata gratis, donor darah, senam bersama, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah kami dapat menyelenggarakan acara webinar dengan tema Pendidikan Karakter di Era Digital Zaman Now. Kita hidup di mana dunia berada dalam genggaman teknologi. Teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, hingga berperilaku. Namun di balik segala kemudahannya, terdapat tantangan degradasi moral dan etika jika tidak dibentengi dengan pondasi karakter yang kuat. Sebagai anggota DWP, sekaligus ibu dan pendidik utama dalam keluarga, seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Ketua kita, izin Ibu ini meminjam kata-katanya, bahwa ibu adalah tiang keluarga. Kita memiliki peran penting untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk media belajar dan berinovasi. Oleh karena itu, webinar ini hadir sebagai jembatan untuk mendapatkan wawasan baru dan strategi praktis dalam menanamkan karakter yang berintegritas santun dan cerdas digital bagi anak-anak kita. Mari jadikan era digital ini sebagai peluang untuk membangun peradaban yang lebih maju tanpa meninggalkan akar budaya dan karakter bangsa. Acara ini diikuti oleh peserta baik secara daring maupun luring
Kegiatan ini sebagai bentuk nyata dari upaya mempererat silaturahmi, menambah wawasan dan pengetahuan dalam semangat berkarya. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, kita semua semakin termotivasi berkontribusi baik dalam lingkungan organisasi maupun masyarakat luas. Semoga Dharma Wanita Persatuan semakin maju, sukses, dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi seluruh anggota dan masyarakat. Tak ada gading yang tak retak, tak ada hal yang sempurna. Kami menyadari mungkin dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga acara hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Ketua DWP DJPB untuk memberikan sambutan dan arahannya. Sebagai penutup, izinkan saya membaca sebuah pantun. Beli batik di pasar raya, warnanya indah, elok dipandang. Digital cerdas, karakter terjaga. Masa depan cerah takkan terhadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hana. Melanjutkan acara, sambutan dari Ketua DWP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepada Ibu Heni TB Hairu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya? Terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kayaknya yang di daerah timur sama tengah udah siang. Kalau di sini kita belum sarapan Bu Dewi. Jadi masih pagi. Ya, terima kasih alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan saya juga mohon maaf bulan kemarin dari mana? UPT mana? Oh, saya mohon maaf bulan kemarin mandi angin ya. Kebetulan saya ada tugas dadakan mendampingin Ibu penasehat ke Rembang. Jadi saya minta Bu Dewi ya dan ibu-ibu pengurus lainnya untuk mewakili saya. Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Saya lihat banyak sekali manfaatnya untuk Kartini selanjutnya. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus DWP DJPB, kemudian ibu-ibu direktur DJPB, ibu ketua dan pengurus UPT DJPB, serta yang saya hormati juga narasumber Ibu Rahma, Talita SPI SMPD. Saya lihat dari judulnya webinar ini sangat menarik. Pendidikan karakter di era digital zaman now. Nah, ini saya lihat sangat bagus sekali buat kita, terutama ibu-ibu. Karena sekarang ini kadang-kadang seorang ibu-ibu itu membanding-bandingkan. Zamannya mama dulu, zamannya mami dulu, selalu begitu. Padahal sekarang ini bagaimana kita menyesuaikan di zaman digital ini. Contohnya gini, kita tidak bisa melarang anak-anak sekarang tipenya tidak zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu dengan dipelototin aja kita udah ngerti. Kalau sekarang kalau kita melotot, loh kok apa ya Mi melotot katanya begitu. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menyesuaikan? Satu, kita sebagai teman, kita sebagai kakak, kita sebagai orang tua. Dan kita juga sebagai pendamping mereka di dalam mengikuti digital. Contohnya, sekarang kita bilang, itu jangan buka handphone terus ya, kalau kalian belajar loh sekarang ini. Itu banyak kan buka handphone daripada belajarnya. Kadang-kadang itu, pelajaran itu adanya juga di handphone. Mereka buka Google di sana. Kan begitu. Nah cuman, ini yang kadang kita tetap perlu hati-hati.
maaf ini kalau ini sih bukan arahan ya, ini sharing. Kayak saya sama Dava. Dava itu dia di kamarnya termasuk lengkap. Ada internetnya, ada ya, ada PlayStation ya, kalau itu ya, mainan itu ya, game seperti itu. Saya bilang gini, kalau kita larang, akan timbul merasa dilarang itu ingin penasaran. Mereka ingin tahu apa sih ini, apa sih itu. Jadi saya di sana menempatkan saya sebagai kakak, saya sebagai teman, saya sebagai ibunya Dava. Jadi pada saat nonton, saya nggak melarang, nonton ya nonton aja. Bila perlu nonton Netflix, pada saat nonton itu saya juga ada di sana. Saya lihat perkembangan tanggapan si Davanya. Gimana tuh momennya? Oh iya Dek, kalau kayak gini-gini harus begini-gini. Jadi kita ada semacam masukan. Kadang-kadang kan ada film gitu tiba-tiba, maaf ini bukan jorok ngomongnya, pada Sundan gitu. Kadang-kadang Davanya malu sendiri. Kalau saya bilang, iya ya, itu kok kayaknya ya nggak malu ya dilihat orang. Tapi ya, jadi bagaimana kita memasukkan ke anak, ini mereka pahami. Nah kalau kita bilang, tutup Dava, itu nggak pantas, lebih penasaran lagi tuh anak nanti. Jadi saya bilang, iya tuh deh ya, gimana itu ya perasaannya kalau dilihat sama orang dengan kondisi di umum kayak gitu. Iya ya Mi ya, jadi ada tanggapan, jadi ada apa ya, eh, percakapan diskusi di sana begitu. Nah ini pada saat handphone juga, kadang-kadang itu, deh udah sih main itu aja, kamu kan harus belajar ini, kerjaanmu banyak, tugasmu banyak segala macam. Padahal sekarang ini tugas itu kebanyakan di handphone. Kita sudah main-main larang. Saya bilang, saya tidak melarang anak saya untuk main handphone. Saya tidak melarang anak saya untuk main handphone. Saya tidak melarang anak saya untuk main PlayStation. Tetapi kamu harus membagi waktumu. Masa depanmu itu ada di tanganmu. Yang menentukan masa depanmu adalah kamu sendiri, bukan mami, bukan papi. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua, setelah Dava lulus SMA, sekarang dia ada di Jepang, Kyoto. Nah, di sanalah apa yang kita didik dari kecil akan kelihatan pada saat anak kita merantau. Cuman satu, kalau saya telepon, kita kan nggak bisa memantau 24 jam. Kita ambil positifnya digital sekarang ini, IT sekarang ini. Coba bayangkan, Pak TB di mana, Bu TB, Nak TB di mana? Kadang-kadang nggak nyambung semuanya itu. Tetapi dengan melalui digital ini, kita bisa manfaatkan itu untuk yang positif. Yang kita khawatirkan adalah yang negatif. Jadi bagaimana caranya penyampaian itu yang tadi sudah berkali-kali saya sampaikan adalah ibu itu sebagai kakak, ibu itu sebagai istri, ibu itu sebagai teman, ibu itu sebagai kawan diskusinya anak-anak kita. Satu, memang saya lihat karakter itu akan terbentuk dari kecil. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi yang saya sih yang akan lebih paham adalah dari Ibu Rahma ya, Bu Rahma Talita, yang paham dengan digital. Terus terang kadang saya juga masih kurang teknologi, kurang canggih juga gitu. Kadang-kadang nyalain diketawain juga, mami handphonenya bagus tapi makainya nggak bisa. Kadang-kadang gengsi juga gitu ya. Tapi kita cari informasinya bagaimana. Lah kemarin contohnya gini, waktu ke mana, dampingin ke Semarang ya, dampingin ibu. Jadi ada fotografer, saya bilang, waduh saya malu sekali, ini ibu sudah umur 55 tahun. Tetap, dia kayak fotografer kayak gitu waktu di Kota Tua itu. Lebih canggih. Loh maaf ya, saya sudah megang handphone ini udah berapa tahun. Ternyata dia itu bilang gini, Bu, ibu itu bisa kameranya depan belakang loh. Oh begitu ya.
Ini nih, saya cerita ke ibu-ibu deh, pasti ada yang sama nih ketemu sama saya, Mas. Kita itu yang rombongan ada 8 orang, tidak ada yang tahu satu pun, termasuk yang lulusan dokter, termasuk yang lulusan kan saya ketawain. Nah, ternyata ibu-ibu, memang digital itu kita ambil positifnya. Jadi jangan ambil, bila perlu kalau negatifnya kita pikirkan bagaimana cara untuk mengatasi negatif ini. Nah, ibu-ibu yang nonton, termasuk saya juga sih, kadang-kadang nonton TikTok, nonton itu YouTube, tetapi kita ambil yang positifnya. Kenapa? Kalau kebanyakan yang nonton derajin-derajin ya, kadang-kadang ya sekali-sekali aja gitu ya. Kadang-kadang ya ilmu-ilmu lah, TikToknya mana yang di-sharing, yang bagus kita ambil. Contohnya untuk kesehatan, ya betul juga nih umur kita udah berapa. Nah, kembali lagi ke ibu-ibu, saya harapkan sering sekali setiap pertemuan saya selalu menyampaikan ibu adalah jantung dalam satu keluarga. Hasil anak-anak kita dewasa nanti adalah hasil, yakin, 90% adalah didikan ibunya. Waktu kemarin saya sempat ke Museum Kartini, di sana dibilang, dan jelas dari zaman dulu itu sudah ada 75% kecerdasan anak diturunkan dari seorang ibu. Dan itu sudah ada dari zamannya Kartini itu sudah ada. Dan saya sempat nanya, oh ternyata betul 75% dari kecerdasan anak itu adalah gen turun dari ibu. Begitu. Saya tidak berpanjang lebar, yang jelas satu, dampingin anak kita pada saat zaman digital ini. Kita nggak bisa menyamakan zaman anak-anak apa sekarang sih, apa itu Z, apa itu Gen Z, Gen Z, ya tidak bisa disamakan dengan zaman kita dulu. Jadi bagaimana kita memahami mereka, mengerti mereka, dan memasukin mereka informasi-informasi, masukan-masukan, sifatnya jangan langsung menentang. Bagaimana pendekatan ini secara pelan-pelan tapi masuk di anak kita. Begitu ya ibu-ibu ya. Terima kasih nih Bu Rahma Talita yang sudah berkenan memberikan ilmunya pada hari ini buat kami-kami semua. Mungkin ini sangat bermanfaat, terutama kita ibu-ibu yang kalau kita dibilang sepuh, jangan sepuh lah ya, senior kali ya. Kalau mungkin yang masih muda kayaknya masih ini sangat bermanfaat buat kami. Kemudian juga terima kasih juga buat Bu Hana dan teman-teman DWP Lombok ya, yang sudah mengadakan kegiatan ini. Saya rasa juga tadi saya lihat juga dari laporan dari Ibu Ketua, dari Bu Hana juga kegiatannya sudah bagus berjalannya, dari pendidikan, ekonomi, kemudian sosbud. Ini sudah lebih bagus, semoga bisa ditingkatkan lagi. Dengan intinya adalah kita DWP itu bisa bermanfaat buat anggota, buat keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sukses dan sehat selalu. Saya tadi karena Bu Hana ada pantun, kayaknya saya pantun juga nih, udah disiapin sama Mbak Etin nih. Nah, ini nih betul banget berjalan-jalan dari kota tua. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli peta. Jangan lupa tanamkan budi pekerti luhur dan Indonesia maju, generasi emas tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni. Hadirin sekalian, sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan supaya lebih mengenal dan sayang kepada kami, DWP Balai Budidaya Laut Lombok, maka perkenalkan kami melalui penayangan video profil DWP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
Selamat datang di Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Organisasi ini beranggotakan istri aparatur sipil negara ASN dengan tujuan utamanya meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dharma Wanita Persatuan BPBL Lombok merupakan bagian dari Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan di bawah koordinasi bidang pendidikan diantaranya apresiasi dana pendidikan kepada siswa berprestasi yang diberikan saat peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Yang kedua, beauty class dan teknik makeup wanita 35+ bersama Wardah Kosmetik. Yang ketiga, edukasi kesehatan mata yang bekerja sama bersama Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan di bawah koordinasi bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada Charity Day, yakni pemberian santunan sosial dan pakaian layak pakai kepada masyarakat sekitar prasejahtera, dan juga pembagian makanan bergizi kepada anak sekolah terdekat. Yang kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan donor darah pada peringatan HUT KKP ke-26. Kegiatan senam bersama dengan pegawai, mahasiswa, dan siswa yang praktek dan magang di BPBL Lombok. Pemeriksaan mata gratis yang berkolaborasi dengan Rumah Sakit Mata Provinsi NTB. Dan kegiatan tali kasih pemberian santunan sosial kepada rekan dan keluarga dari anggota yang sakit atau meninggal dunia. Kegiatan DWP di bawah koordinasi bidang ekonomi. Yang pertama ada kegiatan Market Day dan Bazar UMKM. Lalu penjualan paket sembako subsidi. Yang terakhir ada pinjaman dana kepada anggota untuk keperluan rumah tangga. Dengan berpedoman pada tujuan organisasi, Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terus mendukung penguatan peran, mempererat silaturahmi, hadir sebagai pendukung pengabdian, menginspirasi, dan bermanfaat. Memasuki acara inti pada webinar hari ini dengan tema Pendidikan Karakter di Era Digital Zaman Now yang akan dibawakan oleh Ibu Rahmat Talita, SPSI MPD. Dan acara webinar ini akan dipandu oleh Ibu Baik Safia sebagai moderator. Kepada Ibu Rahmat Talita dan Ibu Baik Safia, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Woro selaku MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini sudah pukul 11 ya nampaknya, dan di waktu Indonesia Barat mungkin nampak pagi. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ibu Heni TB Heru selaku Ketua DWP DJPB, yang kami hormati pengurus DWP DJPB, yang kami hormati seluruh ketua DWP Lingkup DJPB dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu semua? Nampaknya cerah ceria, sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sungguh suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya sendiri yang akan menjadi moderator pada kegiatan webinar kita siang ini dengan tema Pendidikan Karakter di Era Digital Zaman Now. Seperti yang kita dengarkan tadi arahan dan sambutan dari Ketua DWP DJPB maupun Ketua DWP BPB Lombok, bahwasanya saat ini memang kita telah berada di zaman atau era yang serba digital, semua serba cepat. Akses informasi, hiburan atau apapun itu dapat kita peroleh hanya dengan menggerakkan jari kita. Bahkan juga bisa dengan menggunakan suara kita. Namun keuntungan-keuntungan atau kelebihan-kelebihan tersebut ada pertanyaan besar yang mengintai di belakangnya. Apa itu? Apakah kita telah siap? Apakah kita telah membekali anak-anak kita sebagai generasi masa depan untuk bisa menghadapi perubahan di era digital yang sangat cepat saat ini? Contohnya pada saat COVID kemarin, apakah kita yakin anak-anak kita bisa santun berkomunikasi melalui gawai mereka? Apakah pada saat kita tidak berada atau di samping anak-anak kita bisa
menggunakan bahasa etika yang sopan dan baik dengan orang lain, baik di atasnya maupun di bawahnya. Nah, hal-hal demikianlah yang menjadi dasar pelaksanaan webinar kita pada siang hari ini. Dan untuk itu kita telah hadirkan bersama kita siang ini narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Rahmatalita, SPSI MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Mataram dan beliau merupakan lulusan S1 Psikologi dari Universitas Pajajaran dan melanjutkan Magister Pendidikan Psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan untuk itu Bu Rahma ini nampaknya sudah banyak banget menulis karya, tulis buku dan maupun yang terkait dengan pendidikan karakter nampaknya ya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan bahwa berkenan hadir pada siang hari ini. Kita siapkan pertanyaan terbaik kita. Kita siapkan materi-materi apa yang harus kita tanyakan dan kita kosongkan gelas kita untuk bisa menampung informasi yang seluas-luasnya dari Ibu Rahma pada siang ini. Dan kami sampaikan juga bahwa nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi dalam kegiatan diskusi ini. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi, yang kedua adalah sesi diskusi, dan nanti di akhir acara panitia akan memilih 4 pertanyaan yang representatif. Semua tentunya pertanyaan terbaik dan pasti ibu-ibu dari sekarang ini sudah menyiapkan berbagai macam pertanyaan, dan namun kami akan memilih 4 pertanyaan terbaik yang mewakili akan tema kita pada siang ini. Maka untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Rahmatalita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya kepada ibu-ibu yang sudah hadir hari ini di ruangan maupun yang turut hadir di Zoom begitu. Terima kasih banyak sebelumnya saya sudah diundang oleh Bu Hana ya untuk bisa mengisi ya dan berbagi ilmu, sharing ilmu terkait dengan pendidikan karakter gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga sedikit ya tentang tema ini, bagaimana pendidikan karakter di zaman era digital itu sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama kita yang berperan sebagai orang tua, sebagai pendidik begitu ya, dan juga sebagai anggota masyarakat seperti itu. Oke, mungkin boleh di slide-nya boleh ditampilkan. Ya, sebelumnya juga ini kali pertama saya ya ke Sekotong gitu. Tadi saya dalam perjalanan melihat pantainya yang begitu indah gitu ya, Masya Allah. Jadi memang saya bersyukur sekali ya diberi kesempatan hari ini gitu untuk mengisi acara ini. Oke. Oke, ibu-ibu atau mungkin saya panggil bunda-bunda ya. Sepertinya lebih cocok karena ini kan organisasi Dharma Wanita Persatuan ya, Balai Perikanan ya, Balai Perikanan ya, pendidikan ya dari seluruh Indonesia begitu ya, dari Sabang sampai Merauke ikut di Zoom gitu. Tapi khususnya di sini dari Lombok begitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pendidikan karakter di era digital itu sangat dekat dengan kita. Namun di sini kita harus memahami konteksnya dulu ya. Dalam arti kita harus paham apa yang sebenarnya terjadi saat ini gitu. Kadang kita mungkin sebagai ibu yang bekerja begitu terlalu sibuk dengan dunianya ya, dengan berbagai macam tuntutan dan pekerjaan sehingga kita nggak pernah benar-benar melihat dunia dari sudut pandang anak-anak zaman sekarang ya. Oke, mungkin boleh di next slide-nya ke slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ketua ya, Ibu Hani ya namanya Bu ya. Oh Ibu Heni ya, bahwa zaman sekarang itu generasinya sudah berbeda ya. Apalagi untuk angkatan, kalau saya lahir tahun 90-an ibu-ibu ya. Mungkin ada juga yang lahir tahun 80-an begitu ya. Atau mungkin 70-an begitu. Jadi memang tentu saja berbeda begitu ya antara
pada saat kita masih kecil dan mereka saat ini. Mungkin kalau dulu kita lebih banyak main itu di luar begitu. Banyak menggunakan aktivitas fisik ya, main di sawah, main di pantai begitu ya. Main misalnya rumah-rumahan dan segala macam gitu. Tapi zaman sekarang semua terpusat dunia anak-anak itu di gadget gitu ya. Dan tentu saja itu adalah hal yang berbeda dengan zaman kita dulu. Jadi kita tidak bisa lagi membandingkan gitu atau menyamakan antara dunia kita dulu dengan dunia mereka sekarang. Makanya sangat penting untuk memahami dunia mereka dulu. Kita sudah masuk ke generasi digital, ibu-ibu ya, bunda-bunda. Di sini saya sebagai, ya sebutlah saya generasi milenial gitu ya, merasakan kehadiran internet itu ketika saya SMP, di mana ada bermunculan warnet-warnet gitu ya. Jadi saya kalau mau mengakses internet, bermain media sosial seperti Friendster, Facebook itu harus ke warnet gitu kan. Saya sudah mulai menyadari kehadiran internet begitu. Mungkin kalau di zaman ibu-ibu yang tahun 80-an, 70-an pada saat sudah kuliah begitu ya, SMA atau kuliah gitu, sudah merasakan kehadiran internet. Nah, lahirlah generasi Z, generasi Alpha, di mana ketika mereka baru lahir, baru brojol gitu ya istilahnya ya, mereka sudah dikelilingi oleh yang namanya dunia digital. Makanya disebutlah generasi digital gitu ya. Nah, tantangannya tentu saja berbeda ya. Tantangan pada saat kita bertumbuh dan berkembang dulu dengan mereka saat ini gitu. Dan tantangannya itu apa saja bagi mereka. Nah, yang pertama itu adalah dari informasi instan ya. Di mana kita bisa merasakan kalau dulu itu kita butuh usaha untuk mendapatkan informasi dari luar begitu ya Bunda ya. Kita mungkin perlu mencari radio, mendengarkan radio, mungkin itu orang tua saya dulu ya, orang tua nenek saya gitu ya. Lalu juga beli koran dulu untuk baca-baca ada apa nih gitu ya di luar. Lalu melihat TV nasional gitu ya, menggunakan antena gitu. Jarang sekali ya, sangat privilege sekali yang sudah bisa mendapatkan informasi melalui gadget ya. Jadi perlu usaha lebih gitu ya untuk kita zaman dulu gitu. Nah, kondisinya saat ini anak-anak mendapatkan informasi secara instan ya. Tadi ya sudah disampaikan ya sudah disinggung sedikit dari genggaman tangan sudah mendapatkan informasi ya. Yang mungkin sepersekian detik baru disebarkan mereka sudah menangkap gitu ya. Nah, tapi hal ini tentu saja ada dampaknya, ada dampak positif dan dampak negatif gitu. Artinya dunia sekarang itu sudah tanpa batas, bunda-bunda gitu ya. Jadi segala macam informasi itu bisa keluar dan masuk ke dalam kesadaran kita gitu ya. Pada kesadaran generasi-generasi anak-anak sekarang gitu. Boleh di next? Ke slide berikutnya. Jadi tantangan untuk generasi berikutnya ya, untuk generasi sekarang gitu ya, apalagi generasi alfa yang mereka baru hidup ya, 1 dekade mungkin usia 10 tahun atau lebih muda, yaitu adalah dalam menyaring informasi gitu. Karena saking banyaknya informasi yang diterima gitu ya, dan mereka belum tentu gitu, itu yang harus digarisbawahi ya, belum tentu mereka bisa mampu memfilter apa yang mereka peroleh dari internet gitu. Nah, jadi memang ada tantangan-tantangannya tersendiri untuk generasi Z, generasi Alpha gitu ya. Di antaranya saya mengangkat nih beberapa fenomena yang sedang terjadi ya. Misalnya apa? Anak terpapar konten dewasa gitu ya. Mohon maaf kalau anak-anak menggunakan gadget tanpa bimbingan kita ya sebagai orang tua, kan kita nggak pernah tahu apa yang lewat di beranda mereka kan. Nah, itu bisa jadi konten dewasa 17 tahun ke atas, tapi tanpa pengawasan kita terus mereka menonton. Kan itu sangat berbahaya bagi mereka yang belum terlalu memiliki filter gitu.
Lalu cyberbullying. Cyberbullying ini apa? Bullying yang terjadi di internet, ibu-ibu. Jadi bukan hanya di dunia nyata ya, tapi di media sosial misalnya mereka dihina, mereka disudutkan gitu ya, atau video foto pribadinya disebar, itu termasuk ke dalam cyberbullying gitu. Sedangkan dunia digital itu jika kita tidak ikut mengawasi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi seperti itu. Apalagi nih, lalu ada lagi validasi digital gitu. Coba bunda-bunda lihat deh, perhatikan anak-anak remaja zaman sekarang. Pasti pengennya tuh foto-foto, bikin video TikTok, ya kan? Terus misal pergi ke kafe gitu, atau ke tempat-tempat yang bagus gitu. Hanya untuk sekedar mengisi feed Instagram gitu. Mungkin bukan cuman remaja aja ya gitu. Tapi kita juga sebagai bunda-bunda, emak-emak gitu ya, pasti kan kayak gitu ya. Nah, ternyata secara tidak sadar itu tuh untuk mengisi keinginan mereka agar bisa diterima oleh kelompoknya ya, atau ingin mendapatkan validasi dari kelompoknya seperti itu. Dan kadang-kadang validasi tersebut jauh lebih penting gitu. Makanya kalau saya lihat zaman sekarang itu gengsinya pada tinggi-tinggi gitu ya, anak remaja, anak dewasa awal dibandingkan zaman dulu kala gitu. Mungkin sekarang kita melihat fenomenanya anak-anak SMP banyak yang bermake up ya dan lebih pintar daripada ibu-ibu gitu. Sedangkan kita mungkin dulu zaman kuliah aja masih nggak pakai bedak tebel gitu ya, bedak ala kadarnya aja gitu. Nah itulah fenomena yang sedang terjadi saat ini gitu di sekitar kita, dan saya yakin bunda-bunda di sini juga eh, melihat itu gitu ya secara nyata. Dan ada lagi komunikasi keluarga yang menurun kualitasnya. Coba deh bunda-bunda inget-inget lagi di rumah. Kalau lagi kumpul nih, kumpul keluarga besar, pada sibuk ngapain? Sibuk main HP ya, pegang gadget gitu. Padahal misalnya itu tuh momen yang jarang loh bisa kumpul sama neneknya, kakeknya gitu ya. Ada saudaranya dari jauh bisa kumpul bareng. Tapi dihabiskan bersama dengan HP masing-masing gitu ya. Nah, itulah fenomena yang terjadi saat ini. Dan dampaknya pun luar biasa begitu. Kita bisa lihat anak-anak sekarang itu cepat bosan, sulit fokus. Ini juga saya temukan di mahasiswa-mahasiswa saya begitu ya. Mereka ini kok kenapa gitu? Maksudnya tuh kalau tidak pegang HP itu rasanya mereka tidak tenang gitu kan. Terus juga materi-materi kuliah juga sulit menempel gitu ya. Dan saya rasa ini pun mungkin terjadi ya di anak-anak yang lebih muda, dari anak usia dini hingga anak-anak gitu, anak-anak sekolah. Karena sulit fokus tuh itu, mereka terlalu sering terpapar stimulus dari handphone yang eh, apa pergantiannya tuh cepat gitu. Kayak video reels yang hanya 10 detik gitu ya ibu-ibu. Mohon maaf itu untuk anak-anak eh, usia dini gitu. Itu sangat berbahaya sekali untuk fokus mereka ya. Kalau misalnya biasakan melihat video yang cepat, nanti lama-kelamaan mereka akan memiliki kesulitan belajar. Karena pelajaran-pelajaran seperti matematika, lalu yang butuh memori ya, ingatan gitu ya, hafalan, itu butuh fokus yang tinggi gitu. Kalau fokusnya saja terganggu, itu mereka bisa memiliki kesulitan belajar. Nanti bisa dilihat dari prestasinya yang menurun, begitu ya. Atau gangguan-gangguan yang lain gitu. Nah, lalu apalagi dampaknya? Konten viral lebih berpengaruh daripada nasihat orang tua. Mungkin ini juga buat bunda-bunda yang udah punya anak remaja gitu ya, yang dimana mereka sebetulnya sedang butuhnya mendapatkan petuah dari kita gitu ya untuk mencari jati diri mereka, dan mereka nggak mau dengerin. Tapi kan kata konten TikTok kayak gini bun gitu, biasanya kan gitu. Aku baca di internet nggak kayak gitu kok kata video. Nah biasanya gitu. Eh, seperti itu. Padahal kan
kita ya sebagai orang tua lebih punya pengalaman, lebih tahu begitu ya. Tapi ya tadi ya, zamannya seperti itu. Dan itu disebabkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi memang harus dibatasi sekali penggunaan gadget itu. Dan di sekolah kan sudah, setahu saya sudah dilarang ya Bu ya membawa handphone ke sekolah. Artinya selama mereka KBM, kegiatan belajar mengajar itu tidak boleh ada handphone karena bisa mengganggu proses belajar mereka gitu. Karena ya tadi ya adanya fenomena ini tuh mengurangi interaksi langsung gitu, secara langsung. Nah, jadi pertanyaan berikutnya ini adalah apakah kita ya sekarang sebagai orang tua sudah menyiapkan anak-anak untuk di dunia nyata atau hanya sekedar agar mereka terbiasa dengan media sosial gitu. Padahal yang lebih penting mereka siap secara mental di dunia nyata seperti itu. Boleh di next slide-nya? Oke, nah ini ya seperti yang saya kan tadi ya. Oh, begitu ya. Adanya kasus-kasus pada remaja ya. Dan mohon maaf, ada apa, Ibu? Oh, ganti. Suaranya nggak keluar. Halo? Ya. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah fokus utama kita, Bunda-bunda, bukan untuk menyalahkan anak-anak begitu ya. Bukan juga untuk menyalahkan era digital yang sedang terjadi sekarang gitu. Tapi adalah fokusnya bagaimana cara kita mendampingi mereka ya dengan seperti. Boleh di next? Oke, jadi yang saya sampaikan juga ya ini ya, bahwa setiap generasi itu memiliki tantangannya berbeda ya. Generasi Z itu generasi yang lahir tahun 2000-an ya. Halo? Ya. Jadi saya yakin ya bunda-bunda di sini pun mungkin anak pertamanya ada yang generasi Z gitu ya, atau anak yang paling kecilnya itu generasi alfa gitu. Bahkan generasi Z yang mereka lahir sudah di era digital saja ada perbedaan karakteristik dengan anak-anak generasi alfa gitu ya. Nah, kalau generasi Z mungkin mereka baru kenal internet itu sekitar usia SD begitu ya. Generasi alfa itu sejak mereka brojol udah ada gadget di sampingnya gitu. Sehingga generasi alfa itu bahkan lebih dikenal sebagai native gitu ya, native digital. Artinya mereka tuh tidak akan kesulitan sama sekali untuk menyesuaikan diri dengan dunia digital dan perangkat-perangkatnya. Karena ya tadi ya, mereka lahir sudah ditemani dengan gadget-gadget digital seperti itu. Nah, itulah kenapa generasi sekarang ya, generasi muda yang baru lahir ya, yang di usia dini gitu, membutuhkan pendampingan karakter yang lebih kuat ya. Oke, di next boleh. Nah, oke, ini dari sisi yang lain ya. Saya ingin menyampaikan dari sisi psikologi perkembangan bahwa ya anak itu kan memiliki enam aspek perkembangan ya. Mungkin yang paling terlihat itu adalah perkembangan biologis bunda-bunda, di mana ditandai matangnya itu ketika mereka masuk usia atau mereka memasuki masa pubertas ya, gitu. Dan berita berita terbarunya adalah anak-anak sekarang itu lebih cepat mengalami pubertas, gitu ya. Artinya apa? Artinya kan aspek perkembangan biologisnya itu jauh lebih matang dibandingkan generasi yang dulu. Namun satu sisi aspek perkembangan yang lain
seperti misalnya perkembangan nilai dan moral, itu jauh lebih membutuhkan waktu lebih lama untuk matang. Sehingga terbayangkan ya oleh kita gitu. Anak-anak yang secara biologis itu mereka seperti sudah dewasa, tapi dari karakternya, nilainya, moralnya, mereka itu masih belum sedewasa usia biologisnya gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sebagai orang tua begitu ya. Hari ini karena anak-anak yang sudah pubertas yang udah masuk ke kategori remaja itu kan butuh pengawasan lebih ekstra lagi ya. Karena rasa ingin tahunya sudah semakin besar ya. Dorongan-dorongan yang mungkin waktu anak-anak belum ada tapi sudah muncul gitu. Namun jika perkembangan moral, perkembangan nilai, perkembangan agamanya belum matang, mereka bisa melakukan apapun ya yang ada di dalam benak mereka tanpa mempertimbangkan dua kali. Makanya mungkin bunda-bunda kita suka lihat ya kasus-kasus kayak misalnya ada anak SD yang diperkosa gitu ya bunda ya. Terus ada juga misalnya anak yang sudah berani membunuh orang tuanya, innauzubillah min zalik gitu ya. Lalu yang perilaku-perilaku amoral lainnya gitu. Karena tadi mungkin mereka fondasinya itu belum kuat gitu. Ya, kontrol dirinya itu belum matang, belum terlatih dengan baik. Boleh di next. Nah, inilah kenapa pada akhirnya pendidikan karakter itu menjadi sangat penting, bunda-bunda ya. Kalau boleh saya rangkum dari awal ya, yang sudah saya sampaikan tadi mengenai fenomenanya, ya dari mulai arus informasi yang tak terbendung dari luar gitu kan, melalui internet, media sosial, dan hal itu tidak bisa kita hentikan sepenuhnya gitu ya. Mau usaha kita segimanapun mereka akan tetap mendapatkan informasi itu, entah dari mulut ke mulut ya, dari teman-temannya. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol arus informasi yang tak terbendung. Karena juga anak belajar dari banyak sumber nih, ya. Dari video yang beredar di YouTube, di Facebook, di TikTok gitu ya. Dan mungkin itu buat mereka lebih menarik dan lebih didengarkan gitu dibandingkan orang tuanya yang berbicara. Ya. Nah, algoritma yang ada di internet itu sebetulnya eh, tidak bertujuan untuk membentuk karakter anak gitu. Dan itu berita buruknya dari kondisi saat ini. Algoritma di internet itu hanya menampilkan video-video atau konten-konten yang anak remaja sukai dan mereka sedang kepoin ya istilahnya. Misalnya mereka lagi kepoin tentang bola nih, maka algoritma akan mengatur konten bola itu terus berselancar di internet mereka. Buruknya kalau itu kan bola netral ya. Buruknya kalau mereka nyari tahu tentang yang negatif seperti pornografi gitu ya. Sekali mereka nyari tahu, maka internet akan merekomendasikan terus-menerus gitu. Ya konten-konten itu karena yang mereka butuhkan dari algoritma itu adalah perhatian dari penggunanya. Semakin lama dia menggunakan gadget, maka algoritma itu bekerja lebih baik seperti itu ya. Nah, makanya pendidikan karakter pada akhirnya sangat penting untuk kita terapkan seperti itu. Boleh di next? Nah, pendidikan karakter itu sebetulnya dimulai dari rumah gitu, dari hal yang sederhana gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial ya. Semua berawal dari rumah, lalu mungkin kalau dunia anak-anak mereka tinggal di mana, itu kan menentukan ya mereka sekolah di mana gitu, lingkungannya seperti apa, teman-temannya siapa. Kadang seiring bertambahnya usia anak-anak gitu ya, apalagi masuk ke remaja, ntar prioritasnya itu mereka mulai berubah. Yang awalnya prioritasnya tuh ibunya, ya masih ibunya sampai SD, terus beranjak mau ke SMP, ke remaja, prioritasnya jadi teman-temannya. Orang tuanya udah diabaikan gitu ya.
Sama orang tuanya disapa, diajak ngobrol, nggak didengerin. Itu memang karakteristik naluriah anak remaja seperti itu. Jadi semakin dewasa mereka itu justru semakin ingin terlepas dari orang tuanya gitu. Makanya yang punya anak masih pada kecil gitu ya, nikmatilah karena itu adalah momen-momen anak nempel gitu ya sama kita. Lama-kelamaan mereka ingin bisa hidup mandiri, secara mandiri gitu. Nah, pendidikan karakter dimulai dari rumah, bunda-bunda gitu ya, di mana kita bisa memberikan contoh langsung gitu. Jadi pendidikan karakter itu lebih mudah dilihat dari keteladanan, dari bagaimana kita berucap, bersikap, merespon. Memang tidak mudah sih, saya yakin ya. Tidak mudah untuk kita mencontohkan yang baik. Tapi setidaknya kita berusaha untuk itu gitu ya. Dari kebiasaan, menanamkan kebiasaan yang baik, misalnya kebiasaan untuk beribadah gitu ya, sholat 5 waktu tepat waktu, mengaji, kan anak secara otomatis terpapar ya, terpapar secara langsung, oh orang tua saya juga kebiasaannya kayak gitu, saya pun maka akan melakukan hal yang sama gitu ya. Lalu dari komunikasi ya, kita sampaikan meskipun nanti pada saat remaja anak remaja mulai menutup telinganya gitu ya. Ih orang tua aku ngomong apa sih aku nggak mau denger. Pasti kayak gitu dalam pikirannya. Tapi setidaknya kita sudah berusaha menyampaikan yang baik, nasihat-nasihat gitu ya. Jangan sampai kita udah capek duluan, terserah kamu deh mau ngapain. Jangan sampai seperti itu bunda-bunda ya. Dan konsisten ya dan membangun hubungan yang emosional. Saya yakin kan di sini bunda-bunda mungkin ada yang pegawai di sini ya gitu. Jadi artinya kan ada yang sebagai working mom juga gitu, wanita berkarir. Mungkin hanya sedikit waktu yang kita punya untuk anak-anak gitu. Tapi waktu yang sedikit bukan berarti tidak bisa berkualitas ya. Waktu yang bermanfaat yang kita habiskan bersama anak-anak misalnya setelah kita pulang kerja gitu ya saat hari libur itu kita bisa buat lebih bermakna gitu untuk anak-anak kita diingatan mereka gitu. Jangan sampai kita sudah sibuk di luar terus kita cuek sama anak kita sehingga tidak ada ingatan tentang orang tua gitu dalam ingatan mereka, jangan sampai seperti itu. Makanya hubungan emosional, hubungan kedekatan itu harus terus diupayakan apalagi kita sebagai seorang ibu. Gitu. Boleh di next? Nah, ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya bahwa peran orang tua di era digital itu sebetulnya tidak harus sempurna, bunda-bunda ya. Mungkin untuk orang tua milenial seperti saya ya, yang kadang terlalu idealis gitu. Semua tuh harus serba sempurna, semua tuh harus serba ideal gitu. Bahkan kadang saya tuh ditegur sama bukan nenek, ditegur sama orang tua saya. Udahlah biarin kamu juga dulu diasuh gitu ya. Nggak sekeras ini. Tapi ya gitu ya kadang ada kekhawatiran, kecemasan. Nah, namun ternyata anak-anak tuh nggak butuh orang tua yang sempurna karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah orang tua yang hadir untuk mereka ya, menyediakan waktu untuk mendengarkan mereka, mendengarkan cerita. Ada cerita apa nih Kak di sekolah misalnya gitu. Meskipun ceritanya terdengar sepele untuk kita ya, tapi setidaknya ada ngobrolnya gitu ya. Minimal ada ngobrolnya. Lalu mereka juga butuh untuk dipahami. Barangkali ada perilaku-perilaku remaja yang kamu ngapain sih Kak kayak gitu gitu ya. Cuman kita menahan diri dulu untuk berkomentar seperti itu. Kadang kita harus dengar. Emang kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya gitu ya? Mereka ingin dipahami, lalu juga didampingi. Artinya kita selalu ada di momen-momen penting mereka. Misalnya ketika mereka tampil gitu ya, tampil di acara tahunan sekolah, mereka ikut lomba, pembagian rapot deh gitu ya. Kita ada untuk mereka gitu. Kehadiran kita tuh terlihat oleh mereka. Di situ barulah kita bisa mengarahkan mereka ya dan memberikan batasan yang sehat gitu. Karena
mohon maaf gitu ya Bunda, kalau orang tua yang jarang terlibat sama anaknya, itu sangat kecil kemungkinan arahannya tuh akan didengar. Kebanyakan bakal dicuekin gitu. Jadi kayak apa sih gitu. Mungkin ya dalam pikiran remaja, apa sih ibu aku tuh ngomong ini, dia juga jarang ada kan buat aku. Pasti tuh ada kata-kata seperti itu di pikiran mereka. Atau apa sih papa aku tuh banyak ngomong deh, dia kan nggak pernah ada buat aku gitu. Pasti anak-anak remaja tuh seperti itu gitu. Dan itu yang kita coba untuk antisipasi dari diterapkannya pendidikan karakter di rumah, dimulai dari rumah. Oke. Boleh di next? Nah, jadi eh, dunia itu akan terus berubah gitu. Kita nggak pernah tahu sekarang mungkin zaman digital ya, yang dimana barangkali ini tuh baru permulaan gitu ya. Kita sekarang merasakan kehadiran entitas yang baru seperti artificial intelligence gitu ya, AI, yang dimana itu mungkin levelnya lebih lebih lagi dibandingkan apa yang kita tahu dari internet pada umumnya ya. Mereka bisa em, berperan sebagai orang tua, sebagai teman mereka, sebagai guru mereka. Itu AI sekarang gitu. Anak-anak bertanya apapun mereka akan jawab, akan berusaha jawab gitu. Dan jawabannya pun sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Jadi itu yang menjadi apa ya, tantangan terbaru untuk kita sebagai orang tua. Jangan sampai peran kita sebagai orang tua nih diganti gitu Bunda sama kehadiran AI. Lebih ngedengerin nasihat dari AI daripada orang tuanya sendiri. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Dan dunia akan terus ya berevolusi, berubah gitu ya, bergerak, teknologi akan terus berkembang, informasi akan semakin cepat, tapi bukan berarti kita menjadi panik dan takut ya, Bunda. Tapi di sini kita harus berusaha untuk mendampingi ya, mendampingi ananda-ananda ini dan berusaha untuk bijaksana gitu dalam menggunakan teknologi yang ada ya. Jadi dalam pendidikan karakter, fondasi utama yang harus dibangun itu pertama adalah empati ya. Ini sangat penting karena tanpa empati rasanya kemanusiaan tuh sudah hilang gitu ya. Kita mungkin banyak yang melihat contoh-contoh di luar sana di mana rasanya kok tega banget ya. Misalnya seseorang menyakiti orang lain gitu ya. Atau seseorang merenggut hak orang lain gitu. Kan itu orang-orang yang tidak memiliki empati ya begitu ya. Tidak memposisikan diri jadi orang lain gitu. Makanya itu penting untuk dibangun. Lalu juga tanggung jawab ya. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, berintegritas artinya jujur, dan ini adalah hal-hal yang ternyata semakin kesini makin sulit untuk dipupuk gitu ya. Dan butuh kolaborasi dan kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dan di sekolah. Membangun integritas bahkan bagi saya di kampus pun sulit ya untuk memastikan ini mahasiswa jujur gak ya gitu mengerjakan tugasnya, apa AI yang ngerjain gitu ya. Kadang saya menguji mereka dengan ujian lisan kan. Mereka menjawab, oh ketahuan ya ternyata memang bukan jawaban mereka. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang menjawab sesuai dengan kemampuan mereka ya, artinya pengetahuan yang mereka tahu, ilmu yang mereka tahu mereka sampaikan dengan baik. Nah, membangun integritas memang sangat sulit hari ini. Mencari orang yang jujur aja susah gitu ya, dari berbagai kalangan deh gitu. Makanya membangun integritas itu menjadi hal yang penting sekarang. Yang disiplin ya, karena anak Gen Z dan Alpha itu mereka itu terlampau kreatif ya, kadang nggak bisa diatur gitu ya bunda-bunda ya. Memang karakternya seperti itu, jadi kita harus mencari cara ya, bagaimana bisa membuat mereka disiplin. Dan biasanya mereka itu termotivasi ketika mereka tahu akan mendapatkan sesuatu atau reward yang mereka mau ya. Misalnya contoh sederhananya
kamu mandi pagi ya, atau kamu bangun pagi, nanti Bunda buatin makanan favorit kamu. Misalnya ya, sesederhana itu ya. Atau nanti Bunda ajak kamu main ke pantai atau ke mall deh, mall epicentrum. Mereka tuh lebih termotivasi untuk membentuk kedisiplinan mereka. Biasanya butuh reward yang mereka mau ya. Dan nilai moral. Nah, nilai moral ini dibangun dari pelajaran-pelajaran agama biasanya Bunda. Makanya kenapa trennya itu sekolah berbasis Islam semakin populer ya. Karena tadi ya mereka eh, memberikan kurikulum yang bisa membangun moral nilai yang barangkali ya nggak ada di negeri, meskipun tidak menutup kemungkinan ya di sekolah negeri pun menanamkan nilai-nilai moral dan Pancasila tentunya seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, oke. Jadi dalam pendidikan karakter di era karak-karak pendidikan ini caranya. Pendidikan karakter itu dibentuk setiap hari dari hal-hal yang sederhana gitu ya, sampai hingga nanti bisa melihat hasilnya ketika mereka dewasa. Seperti yang sudah disampaikan tadi di awal ya oleh Bu Heni, Ibu Heni gitu. Ternyata hasil dari didikan seorang ibu di rumah itu nanti akan terlihat. Lihat aja ketika anaknya dewasa lalu menjadi perantau misalnya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bunda-bunda terkait dengan topik tema hari ini. Saya persilakan bagi yang mau bertanya ya. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita pada siang hari ini. Wah, luar biasa sekali ya. Saya agak tersentil nih dari tulisannya Ibu Rahma bahwa anak itu lebih cepat meniru dari yang kita lakukan daripada yang kita katakan. Wah, ini luar biasa sekali, dalam banget maknanya buat kita ibu-ibu semua ya. Baik, kita mungkin akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan kepada ibu-ibu yang online atau menghadiri secara daring, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan untuk raise hand. Kita akan persilahkan mungkin dari ujung barat terlebih dahulu. Apakah ada yang raise hand? Silakan. Itu nampaknya ada raise hand dari DWP BPBAP Takalar ya. Silahkan di open mic-nya Bu. Ya, makasih Bu. Silakan. Mungkin nanti satu Assalamualaikum. pertanyaan langsung dijawab Bu Rahma ya, biar kita langsung to the point, biar nggak lupa seperti itu ya. Silakan Ibu. Dengan Ibu Ya, siapa? terima Dari mana? kasih Bu. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Ding dari DWP BPBAP Takalar. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tema ini sangat menarik, Bu. Betul kata ibu hostnya tadi, menyentil kita ya sebagai seorang ibu, terus sebagai seorang working mom, dan gen ini milenial, terus harus mengasuh gen alpha. Eh, yang pertama, cerita sedikit. Pertama itu memang seorang gen milenial kata narasumber tadi itu butuh seperti harus eh, sempurna, harus mengikuti maunya eh, kita itu seperti apa. Nah, sedangkan gen alpha ini jika diberitahu dia juga punya jawaban sendiri atas apa yang kita instruksikan. Jadi semua instruksi punya jawaban tersendiri. Di mana seorang ibu itu harus kreatif lagi, gimana ya menjawabnya agar sampai kepada anak ini. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita punya pola parenting antara seorang ibu dan seorang ayah yang berbeda, misalkan seorang ibu itu maunya seperti ini, eh, memberitahu ke anak dengan cara lewat buku, sementara kalau seorang ayah itu biasanya dia lebih ke perilaku, dia lebih ke inti.
Kalau seorang ibu dia biasanya eh, melalui pendekatan dulu, sementara seorang ayah itu dia langsung ke intinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana biar kita bisa menyatukan parenting kita antara seorang ibu dan ayah, biar anak ini tidak bingung, dia harus mengikuti siapa. Karena terkadang itu juga menjadi suatu masalah menurut saya ya Bu, masalah sehingga anak ini eh, kadang dua-duanya tidak dilaksanakan, entah mengikuti ibu atau mengikuti ayah. Cukup itu sih pertanyaan saya, Bu. Demikian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Bu Rahmas. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Mbak siapa namanya? Ibu Megawati. Oh, Ibu Megawati ya atas pertanyaannya dan saya yakin ya, mungkin kita seumuran Ibu ya, kelahiran 90-an gitu karena situasinya cukup relate juga gitu ya dengan situasi di rumah di mana dalam pengasuhan itu kita kan berkolaborasi ya gitu ya antara ayah dan ibu ya antara suami dan istri lalu belum lagi kalau ada lagi yang ikut terlibat seperti neneknya, kakeknya ya, tantenya, pamannya gitu. Sehingga banyak sekali peran yang ada di rumah gitu ya yang mendidik anak-anak usia dini gitu. Dan terkadang kalau pesan yang coba disampaikan ya, berbeda, itu akan membuat anak bingung itu betul, Bu. Ya, kita tuh misalnya ingin meminimalisir penggunaan gadget dengan membaca buku, ya membaca buku bersama, gitu, menyampaikan melalui pesan melalui buku, gitu. Tapi misalnya neneknya ngasih HP, kakeknya ngasih HP. Atau seperti tadi ya contoh yang tadi ya contoh yang tadi suami ibu kan memberikan contoh melalui perilaku seperti itu Bu ya sehingga akhirnya anaknya kebingungan dia akhirnya melakukan apa yang ia inginkan sendiri begitu ya. Nah sebetulnya di sini yang paling terpenting itu adalah komunikasi. Nah, kita tetapkan bersama-sama ibu mungkin bisa berbicara dengan suami ibu apa sih yang ingin dibentuk, apa sih yang ingin diajarkan pada anak, misalnya gitu ya. Kalau anak usia dini biasanya seputar belajar apa, lepas popok atau belajar ke toilet ya, pup sendiri gitu, atau belajar apalagi misalnya ya, belajar berhitung ya, mengenal huruf gitu misalnya seperti itu atau makan duduk diem gitu kan itu hal sederhana sebetulnya tapi sulit sekali sebetulnya kalau tidak kompak gitu misalnya ayahnya membiarkan anaknya makan sambil lari-lari ibunya maksa anaknya untuk makan sambil duduk kan itu nggak kompak ya sebenarnya gitu dan yang akan terjadi adalah sebuah kebingungan makanya komunikasinya harus dijaga diajak ngobrol lagi ya orang-orang yang ada di rumah jangan sungkan gitu ya untuk bicara bahkan sama orang tua kita sendiri atau sama ibu mertua atau sama bapak mertua it's okay karena itu adalah anak kita gitu ya. Anak kita yang harus kita didik kita sebagai ibunya bukan pengasuhnya ibunya tuh bukan pengasuhnya bukan juga ibu kita gitu ya tapi anak kita sendiri sehingga kita harus speak up ya harus vokal saya ingin mengajarkan anak misalnya untuk membatasi penggunaan gadget. Saya ingin anak belajar menyukai buku gitu. Itu harus clear untuk semua orang yang ada di rumah termasuk suami gitu. Dan sebetulnya tidak ada masalah misalnya suami ibu menyontohkan melalui perilaku tapi kita menyontohkan dari pendekatan yang lain ya. Asalkan yang diajarkannya itu adalah hal yang sama gitu. Kalau hal yang berbeda sudah pasti itu akan membuat kebingungan pada anak-anak. Dan pasti itu nggak mudah, saya yakin apalagi dalam menjaga komunikasi ya. Komunikasi sehingga ya harus selalu diupayakan oleh kita. Begitu Bunda.
Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Bagaimana Ibu Megawati sudah tercerahkan sedikit nampaknya ya. Iya. Nanti Ya, silakan silakan. kita bisa share nomor kontaknya Oke, Ibu boleh. Rahma mungkin ya. Jadi Oke, nanti siap. izin jika ada yang masih kurang jelas bisa kita tanyakan lewat WA selanjutnya. Oke, apakah masih ada yang rasakan atau kita mungkin izin ke pertanyaan di kolom chat satu dulu? Boleh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Junita dari DWP BPBAP Ujung Bate. Assalamualaikum, saya seorang ibu usia 50-an. Mempunyai anak bungsu gen alfa perempuan usia 11 tahun. Untuk mendidiknya supaya mempunyai kontrol diri yang baik khususnya untuk media sosial. Selain keteladanan, saya berusaha untuk menjadi temannya. Namun nampaknya sedikit sulit Bu karena gap umur yang terlalu jauh. Nah pertanyaannya, bagaimana cara yang lebih baik untuk menumbuhkan kontrol diri yang tepat dan baik untuk anak-anak gen alfa? Oke ya. Anak-anak gen alpha ini memang tadi ya karena mereka dikenal sebagai native digital juga ya. Terkadang kita akan sedikit kesulitan ya untuk mengontrol mereka menggunakan gadget sebetulnya seperti itu. Nah, sebetulnya antisipasi yang bisa kita lakukan itu melalui kehadiran kita mengawasi apa saja yang mereka akses ya. Dan kita harus mendalami ilmunya. Misalnya video-video apa yang baik untuk mereka dan video apa yang kira-kira merusak. Dalam arti ya meskipun videonya video anak-anak ya tidak ada konten dewasanya, tapi hal-hal misalnya seperti perpindahan yang terlalu cepat ya, yang seperti lari-lari, mungkin kayak video Tom and Jerry deh, kan mereka lari-lari rusuh gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya tidak baik untuk fokus mereka. Nah artinya kan ketika kita mendalami lagi ilmunya, mempelajari lagi, kita memfilter apa aja yang boleh kamu lihat, apa aja yang enggak gitu. Terus konten-konten yang memang memiliki nilai edukasi itu juga penting ya untuk kita tekankan. Misalnya kalau anak nonton videonya cuman video apa mobil-mobilan gitu ya, mobil-mobilan terus nggak ada narasinya, nggak ada nilai edukasinya. Kalau bisa itu pun jangan diberikan ke anak. Tapi video-video yang memang memberikan pesan, memberikan nilai, edukasi dan interaktif ya. Dalam arti nggak searah gitu, tapi ada ajakan percakapan dari videonya itu jauh lebih baik dan bermanfaat untuk generasi alfa gitu. Kalau kita mau mengambil sepenuhnya gadgetnya, pasti mereka ngamuk. Apalagi misalnya udah terbentuk kebiasaan mereka menggunakan gadget dari kecil gitu. Pasti mereka ngamuk dan tantrum ya. Alhasil nanti mereka emosinya akan meledak-ledak dan itu akan jauh lebih sulit untuk ditangani sebetulnya seperti itu. Jadi untuk melatih kontrol dirinya sebenarnya bisa dilakukan dengan tadi ya. Yang pertama kita menjadi filternya. Video ini nggak boleh kamu tonton. Video yang ini aja. Waktunya cuman sebentar ya, misalnya gitu. Mungkin kalau kita bisa punya alarm, sampai alarmnya berbunyi, artinya kamu sudah selesai nontonnya ya. Jadi kita memberikan batasan-batasan yang konkret kepada mereka. Karena generasi alfa berarti masih anak usia dini harusnya ya. Mereka itu masih dalam tahap operasional konkret. Jadi segala sesuatunya tuh perlu jelas wujudnya. Bahkan definisi waktu buat mereka. Kamu lihat angka, misalnya ke angka 10 kita udah selesai. Kalau mereka belum kenal angka, sampai ada alarm berbunyi kita selesai ya nontonnya gitu. Jadi kita mengajarkan secara pelan-pelan dan sedikit demi sedikit peraturan dan batasan yang kita berikan pada mereka. Dengan harapan, dengan seperti itu mereka tahu sendiri. Oh saya boleh nonton TV, saya boleh nonton HP, tapi mengikuti peraturan yang diberikan oleh orang tua saya. Karena kalau kita langsung ngedadak spontan, kamu nggak boleh pakai HP, pasti mereka tantrum gitu. Dan sekalinya mereka punya kesempatan untuk nonton, mereka akan meluapkan emosi yang terpendam dan ego mereka untuk menonton sepuasnya gitu. Dan itu yang tidak kita harapkan.
Mungkin sama dengan pengalaman dari Ibu Ketua DWP DJPB tadi ya. Jadi kita memang sebagai ibu harus bisa sebagai teman, kakak, bahkan mungkin sahabat ya bagi putra-putri kita di rumah seperti itu Ibu Rahma ya. Dan perbedaan gap usia seharusnya tidak menjadi masalah gitu ya. Oke. Karena kan justru, mohon maaf ya ini contohnya mungkin agak ekstrim ya, agak berbeda. Bahkan anak kecil kan biasanya dekat sama kakek neneknya yang jauh lebih, Betul. jauh lagi gapnya gitu. Jadi jangan jadi apa istilahnya tuh halangan ya buat kita gitu, perbedaan usia itu. Pasti bisa insya Allah. Baik, bagaimana Ibu Junita? Semoga jawaban dari narasumber kita cukup jelas ya untuk bisa dipedomani dan sebagai penambah wawasan. Selanjutnya mungkin kesempatan kami berikan kepada ibu-ibu yang hadir secara langsung, pada ibu-ibu anggota DWP BPB Lombok. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Silahkan kepada Ibu Alfi bisa ke depan. Iya, selamat siang Ibu Rahman Talita. Nama saya Alfi, ibu dari satu anak. Anakku usia mau masuk 6 tahun di bulan ini, insya Allah. Dia itu sekarang lagi seneng banget cerita, banyak banget ngomongnya, banyak banget pertanyaannya. Seperti Ibu Megawati tadi ya, ini sebenarnya masih relate karena ternyata generasi Alpha dengan generasi kita yang milenial itu agak ketemunya jauh ya. Mereka udah punya jawaban sendiri ketika kita juga punya saran dan jawaban sendiri gitu. Jadi kadang nyambung, kadang enggak buat mereka, buat anak-anak. Nah, untuk anakku yang suka banget cerita, jadi dia kalau pulang main itu dia banyak banget ceritanya. Di saat kita juga sedang mungkin pas lelah untuk mendengarkan. Nah, hal sederhana apa atau kata-kata terbaik apa yang harus kita lontarkan ke anak saat mereka lagi banyak cerita sampai nggak tahu waktu, tidak ada, maksudnya batasan untuk mereka tuh, mereka merasa tidak ada batasan aku untuk bercerita gitu, aku harus cerita, aku harus cerita. Nah, apa yang harus kita lakukan ke mereka, kata-kata yang terbaik untuk kita lontarkan ke mereka tanpa tanpa ada kesan kita kurang empati atau mengabaikan perasaannya gitu. Karena jujur kadang aku bingung untuk saat dia banyak banget ceritanya itu kayak sudah dulu ya, nanti lagi. Nah itu ada rasa khawatir, aduh aku kurang empati nggak ya, nanti dia akan mencontoh aku yang kurang empati nggak ya gitu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak siapa? Mbak Alfi ya. Oke, Mbak Alfi yang punya anak gen alpha usia 6 tahun ya begitu ya. Oke, berarti anaknya kelas 1 SD ya, Mbak? Oh, oke masih PAUD ya? Ya, oke. Masih TK. Nah, memang anak di usia 6 tahun ini kan mereka senternya itu masih ibunya, masih orang tuanya gitu ya. Beda sama anak remaja yang senternya itu mulai diri mereka sendiri dan gengnya gitu ya, circle-nya gitu. Jadi terkadang ya saya bisa paham sih situasi, "Duh, kita tuh lagi capek, pengen tidur, please gitu ya. Tapi anak kita di saat itu mungkin buat mereka itu adalah waktu yang mereka punya untuk mencurahkan apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam hati mereka, yang mereka udah pending loh. Tunggu dulu, ibu aku belum nyampe rumah, misalnya gitu ya. Terus ketika sampai rumah, terkadang ya kan kita capek, gimana mau ngedengerinnya susah gitu. Oke, mungkin yang bisa sebetulnya tidak ada mantra yang benar-benar gitu ya Bunda ya. Gak ada mantra yang ajaib begitu bikin anak langsung apa istilahnya eh menangkap maksud kita gitu ya. Tapi menurut menurut saya mungkin di sini kita memberikan pengertian sama mereka ya.
kita mencoba, justru kita mengajarkan empati kepada mereka dengan kita mengungkapkan situasi kita yang sebenarnya. Misalnya, Kak, Bunda tuh pengen banget dengerin cerita kamu, tapi Bunda tuh hari ini tuh lagi capek banget, misalnya gitu, kayak lagi pengen istirahat, sebentar aja istirahat gitu. Nanti Bunda akan sediain waktu, misalnya nanti tentuin nih untuk kita bahas cerita tentang kamu hari ini gitu. Maksudnya bukan berarti kita menolak, tapi kita menyampaikan apa yang kita rasakan dan kondisi kita saat itu dengan mempending gitu ya, atau merearrange lah gitu ya, mengganti waktunya ke waktu yang lebih enak ya, kitanya lagi fresh, kitanya siap untuk mendengarkan mereka juga gitu. Nah, dengan harapan mereka belajar memahami situasi kondisi ya, situasi kondisi orang tuanya. Di situ juga kita melatih empati. Kan empati itu adalah kita mencoba untuk memposisikan diri di posisi orang lain ya. Justru di situ kita memberikan pelajaran kepada mereka gitu. Khawatirnya kalau kita tidak mengungkapkan yang sebenarnya, misalnya kayak cukup ya kita ngomong nanti deh besok ya, tanpa mengungkapkan alasan kita yang sedang capek, kita yang sedang apa. Khawatirnya mereka merasa tertolak secara langsung gitu. Tapi kalau kita jujur dengan mereka gitu, tanpa menyalahkan mereka ya, maksudnya jangan bilang Bunda tuh capek kalau ngedengerin kamu. Nah, kalau ngedengerin kamu itu kan kata-kata yang menyudutkan ya, memperlihatkan sebab akibat kan. Mungkin kita cukup bicaranya, Bunda tuh lagi capek karena Bunda baru selesai kerja tadi, banyak banget kerjaannya gitu. Jadi dalam kalimat yang kita ucapkan itu jangan sampai mengandung kalimat yang mungkin menyakiti mereka atau menyudutkan mereka. Mungkin dalam pemilihan katanya. Tapi tadi kita bisa mengusahakan dari menyampaikan secara baik dan mengungkapkan posisi kita saat itu sedang apa yang kita rasakan pada mereka. Mudah-mudahan berhasil, Mbak. Ya, ya, oke. Izin Bu Rama, mungkin sedikit saat kita memberikan penyampaian tersebut terhadap putra-putri kita, secara psikologi pendidikan, apakah dengan menambahkan gestur sentuhan atau pelukan lebih dahulu sebelum kita menyampaikan itu, apakah itu berefek atau tidak untuk penyampaian tersebut? Nah, itu juga betul ya, Bunda ya. Jadi sentuhan fisik gitu ya, apalagi untuk kedekatan antara ibu dan anak itu tentu sangat baik gitu ya, untuk kita bisa mentransfer energi gitu ya. Kita misalnya tuh sebenarnya tuh punya energi rasa kasih sayang yang tak terhingga lah sebetulnya pada anak, tapi kan kadang kita lagi capek, kadang kita lagi ya kondisinya macem-macem lah. Tapi misalnya dengan pelukan, dengan sentuhan gitu, itu tuh kita bisa mentransfer energi kasih sayang kita. Dan itu saran yang sangat betul, yang sangat baik gitu ya, dengan menambahkan bahasa tubuh dari kita. Makanya mungkin sebagai ibu-ibu yang ada di rumah, kita juga harus sering-sering lihat ke kaca gitu ya. Takutnya kita seharian cemberut terus gitu ya. Iya, seharian cemberut. Mungkin jadi ke anak juga jadi ikutan bete, ke suami juga jadi bingung nih kenapa istri saya gitu ya misalnya. Ya itu ya, kita bisa latihan lah, mulai latihan sedikit demi sedikit. Oke, baik Bu Alfie, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lebih lanjut? Cukup ya. Baik, terima kasih. Bu Rama, ini izin dari yang bertanya tadi, satu sudah raise hand dari Indonesia bagian tengah. Karena kita kan seperti Bu Rama sampaikan tadi, ada dari ujung barat hingga ujung timur. Dan pertanyaan dari kolom chat tadi juga sudah ada yang dari ujung Bate ya, dari Aceh. Oh, Masya Nah, Allah. sekarang mungkin biar sama dan satu lagi kan tadi sudah ada dari kita sendiri nih, dari Lombok. Mungkin satu kali kita kasih kesempatan yang dari bagian timur. Ini sudah ada di kolom chat dari Ibu Rofi DWP BPBL Ambon. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan anak tahan banting
Padahal semua itu serba instan. Ya. Ya, Oke. yang kedua, hoax tuh sekarang gampang banget viral, meledak di mana-mana. Terus bagaimana ngajarin anak jujur dan kritis itu di media sosial? Mungkin dengan karakter atau dengan bahasa yang sopan. Dan yang ketiga, bedanya tawuran zaman dahulu dengan cyberbullying zaman sekarang, mana yang lebih berbahaya buat anak dan mungkin bagaimana cara mengatasinya gitu. Oke, ada 3 berarti ya. Oke. Tadi yang pertama itu, maaf Bu, tadi apa? Yang pertama, Cara cara anak ngajarin itu biar tahan banting. Oh iya, oke. Sedangkan sekarang semua udah instan nih. Betul, betul, ya. Beli makanan GoFood. Instan ya. Padahal kan belum tentu akan ada terus seperti Iya. itu. Nah itu gimana? Oke, jadi memang ini adalah fenomena yang sedang terjadi gitu, di mana teknologi semakin canggih ya, lalu kehadiran AI ya di kehidupan kita yang mempermudah segalanya gitu ya, yang mungkin mereka bisa berperan setingkat profesor gitu, mungkin kita tidak membutuhkan profesor tapi hanya membutuhkan ChatGPT misalnya begitu ya, tapi ternyata dampak buruknya membuat daya juang seseorang itu jadi kurang terlatih atau mentalnya itu kurang terlatih gitu. Nah, terus bagaimana nasib generasi alfa gitu ya yang mereka sudah sejak lahir dalam kondisi ini gitu, bukan lagi transisi gitu. Untuk mengajarkan daya juang pada anak-anak generasi sekarang itu mungkin gampang-gampang susah sih menurut saya ya. Karena tadi ya, satu sisi semua serba instan, tapi di sisi lain dunia nyata itu sebenarnya jauh lebih keras dibandingkan zaman dulu gitu. Terdengar kontraproduktif tapi memang seperti itu kenyataannya gitu. Kita bisa lihat di berita ya, banyak yang anak-anak muda depresi, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gitu. Kan artinya dunia tuh semakin keras sebetulnya ya. Meskipun semua serba instan. Yang perlu kita ajarkan mungkin di rumah ya sebagai orang tua ya adalah tidak terlalu ketergantungan terhadap AI ya. Artinya apa kan, berarti mereka perlu pendampingan ya, perlu kontrol. Mungkin mereka tidak bisa mengendalikan diri, tapi kan orang tuanya bisa mengarahkan. Misalnya dalam mengerjakan tugas esai deh yang dari mata pelajaran sosiologi atau bahasa Indonesia yang membutuhkan pemikiran original kan, pemikiran kreatif. Ya kita bisa mendampingi mereka. Adek nggak perlu pakai AI dulu. Coba adek, menurut adek membuat esai tentang apa misalnya ya, tentang pendidikan, jangan terlalu tinggi. Misalnya tentang liburan di sekolah deh, liburan di rumah gitu ya. Itu tuh seperti apa sih? Kadang kan kalau anak udah ketergantungan sama yang instan tuh, bahkan hal-hal sederhana aja mereka pinginnya buatan AI gitu ya, bukan buatan mereka. Maka di sini kita yang harus mencoba untuk mengarahkan. Jangan pakai HP dulu. Coba kamu bikin versi original kamu sendiri. Itu lebih bagus loh, itu lebih keren loh. Mungkin sebenarnya pada dasarnya mereka itu takut takut gagal. Pertama, ketergantungan sama AI itu mereka takut gagal, mereka takut hasilnya itu tidak sempurna, pasti karena itu ya. Lalu mereka takut dihakimi karena misalnya produknya itu kurang bagus, ya. Nah, artinya kan di situ kita harus memberikan pelatihan-pelatihan sederhana, ya. Atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa melibatkan AI, seperti memasak, ya. Ayo kita masak yuk sama Bunda, masak kue. Kan tahap demi tahapnya kan kita buat sendiri ya. Buat sendiri, hasilnya pun kan hasil dari tangan kita sendiri gitu ya, nggak bisa pakai HP gitu ya. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang organik gitu ya. Yang organik di sini tuh tidak melibatkan teknologi. Seperti memasak, membuat kerajinan gitu ya, menggambar ini ya, pakai krayon atau alat lukis gitu. Atau kerajinan yang lain, sehingga dari situ mereka tidak 100% ketergantungannya tuh ya agak berkurang lah gitu. Sehingga nantinya ketika mereka udah terbiasa menciptakan sesuatu sendiri, nanti di kesempatan yang lain
ketika mereka membutuhkan pemikiran sendiri, mereka akan merasa aku bisa kok, aku nggak perlu pakai AI, aku bisa sendiri gitu. Nanti tumbuh kepercayaan diri mereka dari hasil karya yang pernah mereka buat sebelumnya. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa? Eh, Hoax itu gampang oh iya, viral. hoax ya. Jadi bagaimana biar anak-anak itu tetap jujur dan kritis di media sosial. Oke, nah ini juga mungkin yang paling dasar dan paling basic sekali adalah untuk kita mengajarkan filter ya pada anak-anak menanggapi berita-berita yang ada itu adalah mempertanyakan si berita itu ya. 5W1H aja gitu ya. Ini tuh tentang apa gitu ya. Terus kapan terjadinya gitu. Kadang kan ada video yang berapa 10 tahun lalu ya terus ditulisnya ini kemarin gitu kan. Kan belum tentu gitu ya. Kapan ya itu tuh apa tentang apa kapan di mana kadang ini terjadi di Indonesia padahal mah di mana gitu ya apalagi zaman AI bisa jadi itu ternyata film cuplikan film ya buatan terjadinya di mana jadi double cross check gitu ya terus mengapa itu bisa terjadi apa yang membuat itu terjadi ya gitu ya mengapa dan ya udah tadi itu ya dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi yang paling penting itu dalam mengajarkan anak untuk kritis ya terhadap berita-berita atau informasi-informasi adalah mempertanyakannya dulu sebelum mempercayainya. Dan saya rasa justru anak-anak sekarang tuh lebih kritis dibandingkan kita yang generasi-generasi lama gitu ya. Justru malah nenek kakek saya suka lihat ya nenek nenek kakek gitu dikasih tahu sama cucunya, aduh itu mah bohong nih, itu mah jangan dipercaya misalnya kayak gitu ya. Karena ya tadi ya terkadang kita lupa untuk menerapkan 5W1H gitu ya terhadap informasi-informasi yang datang. Nah, untuk generasi alfa, generasi muda, ya yang paling sederhananya adalah kita ajak diskusi anak kita. Ya, menurut kakak hal ini tuh maksudnya apa sih yang sedang terjadi di video ini misalnya? Apa sih yang lagi viral deh yang sekarang terjadi misalnya? Terus ngobrol kan, gini 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 gini. Harusnya kan orang dewasa lebih ngerti ya, lebih tahu gitu antara benar dan salah gitu. Nah, kita harus di situ kita bisa memberikan feedback atau pesan gitu. Jadi yang penting itu adalah kita berdiskusi dan diskusinya dua arah ya. Maksudnya jangan membuat sebelum mereka menjawab tuh kita udah mau nyalahin gitu. Kamu lagi baca apa sih? Kayak kita udah siap-siap untuk nyalahin mereka. Nah, jangan seperti itu gitu. Tapi diskusinya lebih terbuka. Misalnya deh, saya kasih contoh yang agak ekstrim. Ada orang yang ditato misalnya gitu ya. Kan mungkin buat kita ditato itu apalagi buat orang muslim kan haram ya gitu. Tapi kan bisa aja untuk anak-anak gen alpha gitu ya. Mereka kan belum terlalu paham konsep halal dan haram ya. Mungkin dalam pikiran mereka, kok Bunda kok dia keren banget sih ada gambar di tangannya gambar ini lagi kartun favorit aku misalnya Gundam atau apa gitu. Kok keren ya? Aku kira-kira boleh nggak sih kayak gitu Bunda nanti kalau udah dewasa. Nah, kan kalau kita ngikutin respon reaktif kita bakal iya apa sih kamu masa mau tatoan kayak preman aja gitu ya. Tapi kan itu bisa kita tahan dulu ya. Kamu tahu nggak sih itu tuh apa misalnya? Kamu tahu nggak prosesnya itu seperti apa gitu. Jadi lebih dibuat eh, lebih bertahap lagi gitu ya. Kamu tahu nggak kalau di Islam itu nanti air tuh nggak bisa masuk loh ke kulitmu. Nanti kamu nggak bisa berwudu, nggak bisa bersuci. Jadi secara pelan-pelan, jadi nggak terlalu langsung menghakimi bahwa mereka tuh nggak boleh misalnya ya menggunakan tato. Tapi dengan alasan-alasan yang bertahap gitu dan bisa diterima oleh mereka. Lalu pertanyaan ketiga,
Mungkin singkat saja Bu, karena waktu kita 5 menit lagi terkait cyberbullying. Oh, cyberbullying. Iya, itu seperti apa dengan karakter anak kita? Oke. Dan cyberbullying ini ya tadi ya pertanyaan antara cyberbullying dan tawuran mana yang lebih fatal? Dua-duanya fatal sih ya Bu ya gitu. Maksudnya kan kalau tawuran yang asli orang bisa meninggal ya. Tapi kalau tawurannya di media sosial mentalnya yang kena gitu kan. Nah, cuman yang harus diantisipasi sebetulnya adalah pada pengawasannya sih saya bilang. Maksudnya kita nggak pernah bisa benar-benar mengontrol apa yang terjadi di media sosial, ya kan? Karena media sosial itu sebetulnya seperti cermin. Maksudnya mereka memantulkan hal-hal atau peristiwa yang ada di sekitar gitu ya, yang kira-kira bakal rame direspon oleh orang-orang gitu. Nah, bagaimana cara agar anak tidak terlibat dalam cyberbullying? Di antaranya adalah mengedukasi mereka ya, mendampingi mereka bahwa internet itu tidak selalu menjadi tempat yang ramah untuk kamu. Kamu tuh masih belum cukup umur misalnya gitu ya. Apalagi sekarang di negara Australia, pemerintahnya sudah membatasi anak-anak remaja ya sampai dengan kalau saya nggak salah 17 tahun apa 16 tahun itu tidak boleh memiliki akun media sosial dan penggunaannya harus diawasi sampai se-strict itu gitu ya. Karena dampaknya bisa sangat fatal sekali untuk mental mereka ya. Nah, di Indonesia juga kalau saya nggak salah mulai mengikuti ya apa yang diterapkan di Australia, pembatasan penggunaan media sosial pada remaja, anak-anak sampai dengan remaja gitu. Karena tadi ya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cyberbullying atau hal-hal lain yang bisa berdampak pada psikologis mereka gitu. Baik, terima kasih. Wah, ini kalau kita mau bahas sampai ini selesai sampai malam juga nampaknya nggak cukup ya, izin Bu Rahma, karena keterbatasan waktu kita cukupkan untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan Ibu Rahma tadi dapat menambah wawasan kita, ibu-ibu semua, baik yang hadir secara online maupun offline. Tapi sejatinya saya mengambil satu kesimpulan utama bahwa saya kita sebagai ibu harus terus belajar bagaimana mendampingi putra-putri kita untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi yang berakhlak mulia di kedepannya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan juga selamat kepada Ibu Megawati dari DWP BPBAP Takalar, Ibu Junita dari DWP BPBAP Ujung Bate, Ibu Alfi dari DWP BPBL Lombok, dan Ibu Rofi dari DWP BPBL Ambon sebagai pemenang hadiah door prize pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon jangan dilihat nilainya, tapi kebersamaan kita siang hari ini tentunya bisa menemukan kenangan yang luar biasa kita pada masa yang akan datang. Demikian, terima kasih Bu, sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber atas waktu dan kesempatannya, dan kami kembalikan kepada Ibu Waro selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah mendapatkan door prize pada acara webinar kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Rahma Talita yang telah memberikan materi pada hari ini. Dan saya mohon kepada ibu-ibu yang telah mendapatkan door prize pada acara webinar kali ini untuk dapat mengaktifkan kameranya karena akan diambil dokumentasinya oleh operator. 1, 2, 3. Dan untuk ibu-ibu yang telah mendapatkan door prize untuk meninggalkan nomor yang bisa dihubungi di kolom chat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Ibu Heni TB Hairu, kami persilahkan. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada DWP BPBL Lombok yang sudah melaksanakan webinar kali ini dengan sukses dan lancar, alhamdulillah. Mungkin bisa ditutup saja Ibu, nanti arahan dari Ibu Heni setelah webinar ditutup saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dewi.
Baik, demikian tadi telah bersama kita ikuti acara webinar dengan tema pendidikan karakter di era digital zaman now. Dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari acara hari ini. Dan semoga pengetahuan kita akan semakin bertambah dan dapat mengambil nilai baik dari acara hari ini. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Dan sebagai penutup acara hari ini, marilah kita bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Salam dari kami, DWP BPBL Lombok, Sola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.